warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama aw ajhala yujhala 'alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatat din hafizakumullah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal saudara, wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Ikhwatat din hafizakumullah, hadirin hadirat, bapak ibu, jamaah salat subuh hafizakumullah. Ada satu keluarga yang keluarga ini dianugerahi oleh Allah sesuatu kenikmatan yang tidak pernah diberikan kenikmatan tersebut kepada keluarga manapun di dunia ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Keluarga ini dikarunia oleh Allah 3K: kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan. Yang mana 3K ini, kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan, tidak pernah diberikan oleh Allah kepada keluarga manapun, apalagi kepada person per person, tidak pernah diberi. Dialah yang dimaksud oleh Al-Quran keluarga ala Dawud. Di Al-Quran banyak keluarga yang ditampilkan oleh Allah. Ada Ali Imran, ada Ali Ibrahim, ada Ali Muhammadin. Tapi semua keluarga-keluarga tersebut berbeda-beda spesifikasinya dan keistimewaannya. Wabil khusus ala Daud, keluarga Daud saudaraku, ini satu-satunya keluarga yang Allah kasih karunia 3K: kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan. Yang 3K ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak pernah diberikan kepada keluarga manapun di dunia. Dan biasanya ketika ada sesuatu atau siapapun atau keluarga apapun, kalau sudah, atau kekuasaan atau rezim apapun, kalau kewenangan tak terbatas, kekuasaan tak terbatas, kekuatan tak terbatas, kekayaan juga nggak terbatas, itu potensi untuk diktator, potensi untuk durhaka itu muncul, Pak. Kayak kita, ya kita aja sederhana saja, ibu-ibu misalnya, pas wayang anak katik melebu SNPTN, itu sergap sholatnya luar biasa sama Allah Rabbul Alamin, tahajudnya kewenceng luar biasa. Bahkan anak sampai di poso nih, biasa gak tahu poso Senin Kemis, poso Senin Kemis, hanya demi anak. Tapi coba ketika anak udah melebu, atau misalnya anak gagal misalnya, ya besoknya sudah nggak qiyamul lail lagi, qiyamul lail sih tapi nggak selempeng seperti sebelumnya. Itulah tipologi dan psikologis manusia. Jadi ketika dalam kondisi butuh, dalam kondisi luar biasa, atau dalam kondisi kemampuan yang hebat atau kekuatan yang luar biasa, itu potensi lali ini, potensi lupanya itu besar. Termasuk kita lihat semua rezim di dunia ini, Pak, ketika kondisi kekuasaan tak terbatas, kekayaan tak terbatas, kekuatan tak terbatas, seperti Amerika, Pak, itu kesewenangan akan muncul, ketidakadilan akan muncul. Termasuk di dalamnya adalah keluarga Daud. Cuman karena keluarga Daud ini keluarga Nabi, Pak,
Daud alaihissalam ini jalurnya kepada Yahuda. Yahuda ini putra daripada Yakub. Yakub ini punya 2 istri atau 4 istri, yang dari 4 istri ini ada 12 anak Yakub. Yakub itu nama lain Israel. Jadi anak-anak Yakub disebut dengan anak-anak Israel atau disebut Bani Israel. Di antara Bani Israel, anak-anak Israel dan anak Yakub ini, saudara, ada Yahuda. Dan nanti dari jalur Yahuda ini ada Daud alaihissalam. Kalau Nabi Musa itu dari jalur Lawi. Jadi ada Yusuf alaihissalam, ada Benyamin, ada Samuel dan lain sebagainya. Itu adalah anak-anak Yakub, yaitu yang kita sebut dengan Bani Israel. Daud alaihissalam itu ketika menjadi raja, Pak, menggantikan mertuanya. Mertuanya adalah seorang raja yang hebat di kalangan Bani Israel, namanya Talut. Ketika Talut, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, berperang melawan Jalut, tidak memiliki kemampuan. Kepepet, Pak, mau kalah karena Jalut itu kuat. Tetapi kemudian ternyata di antara prajuritnya Talut itu ada seorang pria yang gagah perkasa, memiliki kekuatan luar biasa, yaitu mampu bisa memegang besi, besinya lumer. Dialah Daud alaihissalam. Karena itu mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya menanglah kemudian melawan Jalut. Gara-gara menang itu diambil mantu, dan setelah mangkat ini, si Talut ini mangkat, sang raja ini mangkat, maka menantunya yaitu adalah Daud alaihissalam menjadi raja. Dan ketika Daud menjadi raja, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, bayangkan tidak ada manusia yang memiliki kekuatan, Pak, di dunia mungkin sampai ila yaumil qiyamah itu memegang besi-besinya mencair, Pak. Besinya mencair, sehingga dengan tangannya lah Nabi Daud membuat baju-baju besi, sehingga akhirnya yang terjadi adalah bisa menguasai dunia saat itu. Disebutlah Daud itu raja di raja. Dan yang lebih hebat lagi, saudaraku, adalah putranya, yaitu Sulaiman alaihi salam. Sulaiman ini juga sosok nabi, lebih hebat daripada ayahnya. Kalau ayahnya menguasai manusia, Pak, semua manusia dikuasai oleh ayahnya, semua wilayah dikuasai oleh ayahnya, kekayaan juga ayahnya memiliki, tapi putranya melebihi, saudaraku. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya menguasai manusia, tapi juga sekaligus menguasai bangsa jin. Sampai ulama-ulama menyatakan bahwa iblis dan seluruh bala tentaranya peraih untuk tidak bisa menggoda manusia itu di waktu saat kekuasaan Nabi Sulaiman terjadi, saudara. Itu yang namanya iblis tidak bisa menggoda manusia, tidak bisa menjadi musuh manusia, berkawan saat itu atas kepemimpinan Raja Sulaiman. Jadi luar biasa ini. Dan seperti tadi teori psikologis, biasanya kalau sudah memiliki kekuasaan tak terbatas, kekayaan tak terbatas, kekuatan tak terbatas, ya, ada kemungkinan juga akan memunculkan otoriter, diktatorisme dan lain sebagainya. Namun ini tidak terjadi pada keluarga Daud, karena keluarga Daud ini dibimbing oleh Allah Rabbul Alamin. Di antara bimbingan Allah kepada keluarga Daud supaya tidak kebablas dengan kekuatan yang luar biasa, Pak, kekuasaan yang luar biasa, kekayaan luar biasa, Allah ingatkan dalam surat Saba ayat 13, diabadikan oleh Al-Quran, surat Saba ayat 13. Allah berkata kepada keluarga Daud ini, kepada keluarga Daud ini, bapak-bapak, apa kata Allah kepada keluarga Daud? Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa kudurir rasya. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Apa kata Allah kepada keluarga Daud yang kemudian diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan kepada kita umatnya, Pak? Allah berfirman di sini, ya'maluna lahu ma yasha. Mereka bangsa jin, tidak disebut bangsa manusia, karena udah pasti kalau bangsa jin dikuasai, Pak, manusia lebih-lebih. Mereka bangsa jin, ya'maluna lahu, bekerja kepada Sulaiman alaihissalam, ma yasha'u, sesuai dengan keinginan, kehendakan, peraturan, aturan, perintah Nabi Sulaiman. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa jin atas perintah dan kehendak keinginan Nabi Sulaiman? Min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawab, yaitu membangun gedung-gedung yang tinggi, membangun patung-patung yang besar, gedung-gedung yang besar itu dibangun. Wajifanin kal jawabi, membuat piring yang besar piringnya, Pak, kal jawab, seperti kolam. Wa kudurir rasyat, membuat panci-panci, kuali-kuali yang begitu besarnya, kuali itu sampai rasyat. Rasyat itu mancap ke tungkunya, saking beratnya untuk diangkat karena terlalu besar. Mungkin bertanya-tanya, untuk apa Nabi Sulaiman membuat piring yang besar? Siapa yang makan?
membuat gedung yang tinggi besar banget. Ya kalau piringnya aja sebesar kolam, bagaimana gedungnya, bagaimana ruang makannya, Pak? Sehingga ada riwayat ya, ada riwayat yang menyatakan memang saat itu Nabi Sulaiman pernah berkata kepada Allah untuk menjamin semua makanan makhluknya dalam satu hari. Jadi Nabi Sulaiman coba-coba kekuatan dan kekuasaannya, Pak, kekayaannya. Dia bilang sama Allah, ya Allah, satu hari saja kasih saya kesempatan untuk memberi makan makhlukmu. Satu hari semua makhlukmu saya jamin saya tanggung. Apa kata Allah? Jangan semua, satu makhluk aja. Kalau kau satu hari sanggup, kau hebat. Maka ayat itu menyebutkan ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat, buat piring yang besar, buat kuali-kuali yang besar luar biasa. Ya enggak satu kuali, enggak satu piring, Pak, gede buahnya, dalam rangka untuk mengumpulkan makanan. Ketika makanan sudah terkumpul, apa yang terjadi, Bapak-bapak? Allah perintahin satu makhluk saja, yaitu ikan, Pak. Entah namanya ikan apa, tapi besar. Ya mungkin kalau bahasa kita ikan paus. Itu sekali lep, sekali telan, Pak, habis tuh makanan yang udah dikumpulkan, menggunakan kekuatan yang luar biasa, tak terbatas saat itu, habis sekali telan. Maka saat itulah Nabi Sulaiman bersungkur kepada Allah untuk sujud mohon ampun kepada Allah. Itulah kemudian di ujung ayat ini, Pak, surat Saba ya, surat Saba ayat 13, nanti dicek di rumah, Saba 13, itu Allah mengingatkan kepada keluarga Daud, karena memiliki segalanya jangan sampai lupa diri. I'malu ala Daud syukra. Hei keluarga Daud, bekerjalah dengan baik, beramallah yang soleh. Ala Daud, wahai keluarga Daud, syukra, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Semua yang kau miliki adalah wujud nikmat dari Allah, wujudkan itu sebagai rasa syukur, dan seluruh amalanmu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Namun di ujung berikutnya Allah berkata, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur. Saudaraku ikhwatadina fidakumullah, kalau bapak-bapak nanti cek di rumah ya, surat Saba ayat 13 itu kalau dilihat, Pak, kata-kata syukurnya ada dua, Pak. Pertama, i'malu ala Dauda syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit banget dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur. Namun kalau kita cek ke teks aslinya, Pak, teks Arabnya, Al-Qur'annya aslinya, maka ternyata kata-kata syukur itu Allah menggunakan dua diksi yang berbeda. Yang pertama syukron, terjemahnya sama, syukur. Yang kedua asyakur, sama, terjemahnya sama-sama syukur, bersyukur. Tapi kalau di kalangan para ulama, ternyata di Al-Quran itu kata-kata syukur itu ada tiga, Pak, diksi yang digunakan, yang paling banyak. Yang paling sedikit nomor cuman satu tok, yaitu di surat Saba ayat 13 itu syukro, itu diksi yang pertama, lafaz syukro. Yang kedua apa? Syakir, wa kana Allahu syakiran alima, syakir isim fa'il. Yang ketiga adalah asyakur. Asyakur ini isim mubalaghah, satu kata benda, kata kejadian yang sifatnya itu mubalaghah, Pak, superlatif. Sehingga kata para ulama, ada syukron, ada syakir, ada syakur, itu beda-beda, dibuat jadi levelitas pribadi kita dalam bersyukur, level-level. Ada level syukron, level standar, ada level yang lebih tinggi lagi namanya syakir, yaitu lebih bersyukur, lebih hebat daripada standar. Medium, level medium, Pak, tengah-tengah. Ada yang level excellent, super, sempurna, yaitu namanya syakur. Nah, mari kita introspeksi diri, kita di level apa di dalam bersyukur kepada Allah. Minimal, Pak, level standar, yaitu syukron. Syukron itu apa? Ya nek dikei sesuatu dapat nikmat, kita ngomong apa? Syukron, alhamdulillah. Itu minimal. Dapat nikmat, ibu-ibu ditelepon sama suami, "Ma, sudah saya transfer." Alhamdulillah, syukron, Pak. Itu namanya level standar. Jangan sampai kita level prastandard, Pak, Bu. Apa prastandard itu? Prastandard itu ya nggak nyampe, standarnya nggak nyampe. Itu bahaya itu. Dalam bahasa agama prastandard disebut apa? Kufron, kufur nikmat. Contohnya
Ditelepon ambek bojone, "Mas, sudah saya transfer." "Piro, Pak?" "Ya sakmono lho." Nah, ngomong ngomong ngono Bu, itu jenenge kufron. Ibu-ibu misalnya dapat berkatan terus dibuka dhisik, alah, ya ngono toh. Itu kufron. Hati-hati. Kadang-kadang lisan ini mewakili jiwa, Pak. Lisan ini mewakili jiwa. Ekspresi itu kan mewakili jiwa. Ketokane cemen itu remeh, tapi itu kufron tuh. Hati-hati. Makanya standarisasi bersyukur level terendah yaitu standar itu adalah syukran. Dapat nikmat alhamdulillah. Dapat sesuatu alhamdulillah, Pak. Itu syukran. Lebih tinggi lagi apa? Syakir. Syakir ini, Pak, kalau dalam bahasa Arab, syakir itu isim fa'il. Jadi pelaku. Jadi jiwanya selalu bersyukur. Dan ciri-cirinya biasanya ekspresif, Pak, dalam bersyukur. Sekalipun yang diterima itu sedikit. Misalnya ibu dapat 100.000 dari suami, ya Pak, ngomong alhamdulillah, suwun Pak, syukron. Dapat 1 juta, dapat 2 juta, 3 juta, 10 juta, ekspresinya kan beda kan? Ekspresinya beda. Bahkan zikirnya itu kuanceng, Pak, alhamdulillahnya kan tente. Dari mulai dapur sampai kamar bola-balik alhamdulillah gitu kan. Ekspresif kayak begitu itu. Itu seharusnya jiwa yang syakir. Dalam konteks tidak harus banyak mengekspresikan sesuatu, sedikit pun, sekalipun itu nikmat tidak seberapa, tapi dibuat ekspresif, Pak, itulah syakir. Itu lebih tinggi daripada syukran. Atau ciri-ciri syakir ini adalah belum merasakan nikmat, sudah bersyukur mah kepada Allah. Belum. Jadi belum merasakan manisnya teh yang disuguhkan sudah alhamdulillah. Itu namanya syukur jauh sebelum merasakan nikmat. Seperti ketika kita kalau mau haji tasakuran di Sian itu kan ya. Padahal belum berangkat haji itu kan. Belum melihat bagaimana suasana Mekah, bagaimana ketika kita mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad, kita mengeliling Ka'bah tawaf, belum merasakan itu semua. Tapi sudah ekspresi syukurnya luar biasa. Ini Bapak-bapak yang medium. Lebih tinggi lagi saudaraku, ini yang lebih tinggi. Apa itu? Asy-syakur. Jadi syukron, syakir, yang lebih hebat super syakur. Kalau syakur nih Pak, beda dengan yang syukron sama syakir tadi. Kalau syakur ini kan selama ini kita ini Pak, selama ini secara ilmu sosial, secara ilmu religi, di mana-mana kalau bersyukur itu pas waktu waya ono nikmat kan begitu. Itu standar dan medium Pak. Yang syakur tidak hanya ketika dapat nikmat dia bersyukur Pak, ketika musibah pun bersyukur. Bahkan rada angel. Misalnya kita naik mobil baru keluar dari dealer Pak, mobilnya kinyis-kinyis nih, nabrak pager omahe wong, pagernya rusak, mobilnya penyok. Kita ngomong apa? Alhamdulillah. Masa ngomong gitu Pak? Berat kan? Berat banget kan? Tetapi kalau kita lakukan itu Pak, saat musibah pun kita berucap hamdalah, la haula wala quwata illa billah. Itu level syakur. Dari mana Ustaz bisa mengatakan syakur itu level tinggi? Nah, syakur itu kalau Bapak ngerti bahasa balaghah, sastra Arab, syakur itu suatu bentuk kalimat yang menunjukkan amat sangat. Jadi beda dengan sukron, beda dengan syakir. Syakur itu amat sangat bersyukur. Itulah kenapa Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit banget itu kalau bahasa saya, sedikit banget min ibadiyah dari kalangan hamba-hambaku as-syakur, yang syukurnya tingkat excellent Pak, super. Bukan syukur standar lah. Kalau syukur yang super sedikit banget, kemungkinan yang standar masih banyak. Alhamdulillah Allah ngomong gitu Pak. Coba kalau Allah firmannya wa qalilum min ibadiyas syakir atau wa qalilum min ibadiyas syukran, sedikit banget dari kalangan hambaku yang syukurnya standar, bisa-bisa yang bersyukur nggak ada itu Pak. Kalau yang standar aja sedikit. Makanya saudaraku, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tolong diamalkan nih Pak ya sebagai penutup. Aisyah itu meriwayatkan Rasulullah itu kalau dapat nikmat ngomongnya begini, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat.
alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang artinya kurang lebih segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya tatimmus shalihat, jadi sempurna nih yang lain gitu ya. Jadi misalnya kita bapak dapat duit, dapat sesuatu rezeki, kita mau minum, kita ngomong sekali lah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka yang belum diminum Pak, yang mungkin belum menjadi hak kita, kelak suatu saat akan disempurnakan oleh Allah menjadi kenikmatan bagi kita. Rezeki yang belum datang bisa dipercepat sama Allah. Itu Rasulullah, kalau dalam riwayat Imam At-Tirmizi itu selalu berkata setiap mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah mendapatkan sesuatu yang enggak mengenakkan hati beliau Pak, beliau ngomong apa? Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah, everything, dalam semua kondisi memuji Allah supaya hati tenang, enggak marahan, enggak emosional. Makanya kalau bapak lagi macet, terus enggak usah misu-misu, udah lisan ngomong alhamdulillah ala kulli hal. Ada problem, alhamdulillah ala kulli hal. Karena kita tidak tahu setelah itu Allah kasih apa kepada kita. Karena di balik sesuatu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Ini sudah teorinya Allah Pak. Satu kesulitan ditatap dengan dua kemudahan. Masa kita tidak bersyukur kepada Allah? So, saudaraku, sebagai penutup ada sebuah kisah Pak terkait dengan ayat ini. Suatu saat Umar bin Khattab itu tawaf. Seperti biasa tawaf itu kan doanya kan dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani itu yang umum itu kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi ketika Sayyidina Umar itu tawaf, itu ada sahabatnya yang dampingin beliau Pak. Itu doanya beda. Muter ping pitu tawaf 7 kali itu doanya sama. Doanya cuman Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk yang sedikit, jadikan aku termasuk yang sedikit. Ngono tok dungane. Selesai tawaf dipegang sama Sayyidina Umar. Sampai dungo kok aneh, dungo kok minta titik apa? Nang dini doa itu minta yang banyak, rezeki minta yang banyak ini. Apalagi pilpres Pak, pilkada kan minta suara yang banyak, nggak mungkin minta suara yang sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil, kan mungkin. Ini kamu doa kayak begini gimana? Apa kata sahabatnya ini? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alam ta'lam anna Allah qad qala wa qalilum min ibadiyasy syakur wa ana arju an akuna minhum. Kata beliau kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah enggak ngerti firman Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang syukurnya tingkat sempurna. Wa arju an akuna minhum, aku berharap termasuk yang sedikit itu. Makanya para ulama menyatakan memang orang yang level syukurnya syakur ini enggak banyak Pak. Itu para nabi itu bisa-bisa kata para penafsir ya Nabi Sulaiman sama Nabi Daud itu aja di kalangan Bani Israel yang tingkat kesyukurannya sampai sempurna saudara. Tapi untuk kalangan umat Nabi Muhammad bisa Pak. Contohnya dengan apa? Bapak sholat tahajud lempeng saja itu termasuk syakur. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi Muhammad, dari Aisyah juga. Rasulullah ketika ditanya kan tafattara qadamahu, kakinya Kanjeng Nabi kan sholatnya sampai bengkak Pak. Nah, Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa kau sholat sampai bengkak-bengkak kayak begitu? Bukankah engkau Nabi sudah diampuni dosa-dosa yang lalu, bahkan yang akan datang pun sudah diampuni sama Allah? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ala an akuna abdan syakura? Syakura, bukan syakira tapi syakura. Hey Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang super bersyukurnya kepada Allah? Artinya Pak, dengan lempengin ibadah kita kepada Allah, lempengin nih yang namanya sholatnya berjamaah di masjid, lempengin nih sedekahnya, lempengilah ibadah-ibadah mahdah, maka insya Allah Bapak kita semua termasuk wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari kalangan hamba yang super bersyukurnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini insya Allah kapan Gus Yunan atau Irlah ini bisa ngisi di masjid kami di Ketintang Media Gang 2 nomor 2 Jambangan Surabaya. Monggo Gus Yunan atau Irlah untuk diagendakan. Alhamdulillah, demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi yang kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Junaidi Sahal MPD. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya pengajian Rabu mendatang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.